Sobat IMC, ketemu lagi bareng saya Lini Diandra di IMC Podcast Corner. Hari ini saya lagi ada di Rumah Sakit IMC Cibitung bersama dengan seorang dokter ya, yang spesialisasinya nih agak-agak unik. Mungkin Sobat IMC juga kayaknya baru denger. Terus mungkin juga bertanya-tanya, hah emang ada dokter spesialis kedokteran penerbangan? Nah, kita tanya sama Dokter Andika Banyu Sutrisno ya dok ya. Dok, ini emang ada ya kedokteran penerbangan? Jadi yang terbang-terbang tuh khusus ada dokternya gitu? Atau mungkin apa aja nih yang ditangani sama dokter spesialis penerbangan? Oke, jadi spesialis kedokteran penerbangan itu salah satu cabang kedokteran yang sebetulnya dia cabangnya itu masuk ke dalam kedokteran komunitas bersama dengan kedokteran spesialis kedokteran okupasi, spesialis kedokteran olahraga. Nah, satu lagi spesialis kedokteran penerbangan. Nah, spesialis kedokteran penerbangan ini itu mungkin kadang kalau ada yang udah tahu terkenalnya, oh itu ya yang menangani pilot sama pramugari gitu. Sebetulnya enggak. Jadi yang ditangani oleh spesialis kedokteran penerbangan itu adalah segala sesuatu kondisi yang berhubungan dengan perjalanan, khususnya perjalanan menggunakan pesawat terbang. Kenapa seperti itu? Karena banyak yang belum tahu bahwa kalau kita naik pesawat sebetulnya itu berbeda dengan kita berada di darat atau kita naik mobil atau naik kereta misal. Seperti itu. Dok, aku mau tahu dulu, di Indonesia udah banyak spesialis penerbangan ini dok? Untuk spesialis kedokteran penerbangan di Indonesia, karena senternya cuma ada satu di Indonesia itu. Jadi kalau dibilang banyak sih belum ya, mungkin sekitar kurang lebih 100 orang lah. Seperti itu. Berarti dokter ini makhluk langka ya? Makhluk langka, dinosaurus. Enggak, itu udah gak ada ya. Dan harus dilestarikan ya dok? Dilestarikan. Oke, ini kayaknya pas banget kita ngomongin tentang liburan ya kan? Liburan akhir tahun, biasanya kan orang berbondong-bondong liburan. Liburan ini nih mudik ya kan, ada lagi liburan pertengahan tahun tuh liburan anak sekolah biasanya ya kan. Ini musim-musim yang lagi rame liburan dan kayaknya memang kalau biasanya kita hanya mempersiapkan packing-packingan, apa aja yang harus dibawa, obat-obatan yang harus dibawa. Sekarang nih kita harus lebih aware lagi nih, terutama mungkin yang punya masalah-masalah kesehatan tertentu gitu ya dok ya. Dan apa aja yang sebenarnya perlu disiapkan seperti tadi dokter bilang, soalnya perjalanan melalui udara itu jelas pasti akan berbeda dengan perjalanan melalui darat. Apa aja tantangan untuk kesehatan kita nih saat bepergian melalui udara dok? Jadi yang paling pertama itu adalah adanya perbedaan tekanan udara gitu. Jadi di darat dan di atas pesawat itu, walaupun di pesawat saat ini itu sudah lebih modern lah ya. Jadi si kabin itu tidak tekanannya tidak terlalu rendah gitu. Walaupun dengan ketinggian pesawat komersil yang kita biasa pergi itu sekitar 30.000 sampai 40.000 kaki. Nah, di ketinggian tersebut udara itu otomatis sudah oksigennya sangat rendah. Nah, dengan adanya pesawat yang modern sekarang, di dalam kabin itu tidak seperti 30.000 sampai 40.000 kaki, tapi seperti 6.000 sampai 8.000 kaki. Jadi ada oksigennya tapi rendah. Nah, itu juga sebetulnya suatu tantangan apabila pada orang-orang yang memang memiliki kondisi penyakit tertentu atau kondisi kesehatan tertentu. Pada orang yang sehat mungkin itu tidak dirasakan gitu. Tapi pada orang-orang yang contoh misalkan punya kondisi pada paru-parunya, pada jantungnya atau mungkin pada darahnya, itu pasti akan terasa seperti itu. Kemudian bising. Bising juga mungkin pada orang-orang yang sehat, kadang bahkan kita nggak ngerasa bising gitu. Padahal sebetulnya itu ada bising dari mesin gitu. Dan biasanya itu bisa mengganggu pada beberapa kondisi. Kemudian ada perbedaan suhu. Suhu di atas pesawat kan dingin banget gitu. Dan suka sadar nggak kalau habis naik pesawat apalagi jarak jauh, kok mulut kering ya? Iya benar. Nah, itu juga berhubungan dengan kelembaban. Kelembaban di atas pesawat itu cuma 10-20%. Berbeda dengan di darat yang bisa sampai 60-70%. Hubungannya apa? Nanti kita gampang dehidrasi apabila kelembabannya rendah. Dan masih banyak lagi seperti ruang mobilisasi yang terbatas, vibrasi, belum kalau misalkan adanya turbulensi. Seperti itu. Dok, dulu dokter sekolahnya di dalam pesawat jangan-jangan. Sampai tahu lah semua detailnya karena memang itu semua harus dipelajari ya dok ya. Pelajari. Jadi sedikit cerita, jadi sebetulnya ya sama kan seperti spesialis yang lain, kita dokter umum dulu, setelah itu baru kita masuk spesialis. Nah, di awal semesternya itu kita belajarnya sebetulnya kayak anatomi pesawat seperti itu, kemudian bagaimana pesawat bisa terbang. Udah kayak sekolah dirgantara ya. Betul, makanya saya sempat ini saya jadi dokter atau enggak ya gitu. Tapi ternyata ada hubungannya dengan tubuh gitu. Oh, ternyata kenapa kita harus tahu gitu, kenapa pesawat bisa terbang
caranya seperti apa, karena Oke. ternyata nanti ada hubungannya dengan kondisi-kondisi pada kondisi penyakit-penyakit tertentu seperti itu. Iya. Oke, kan tadi dokter bilang juga ya, biasanya mungkin dokter spesialis kedokteran penerbangan ini identiknya memeriksa pramugari atau juga pilot. Tuh. Nah, tapi ternyata kita sebagai penumpang pun memerlukan kan spesialis kedokteran penerbangan ini ya. Selain tadi dokter mention, terutama untuk orang-orang dengan penyakit tertentu gitu ya, entah itu hipertensi, jantung, diabetes gitu. Orang sehat nih yang merasa dirinya sehat perlu juga gak sih dok akhirnya untuk memeriksakan kondisi kesehatan kita sebelum melakukan terutama mungkin perjalanan jauh gitu ya? Ya. Sebetulnya memang yang paling sangat dipentingkan sekali gitu itu adalah orang-orang yang memiliki penyakit atau kondisi tertentu seperti misalkan hamil, anak, lansia seperti itu. Tapi apabila misalkan perlu gak sih orang yang merasa dirinya sehat, masih sangat bugar, muda gitu, naik pesawat, perlu nggak konsultasi ke spesialis kedokteran penerbangan? Ya sebetulnya apabila tidak melakukan konsultasi silahkan, tapi apabila melakukan konsultasi mungkin kita dapat memberikan saran atau memberikan edukasi-edukasi yang nantinya saat naik pesawat itu akan banyak perbedaannya apabila tidak konsultasi gitu, dan akhirnya nanti tujuan perjalanannya itu bisa lebih tercapai dengan baik gitu. Seperti contoh kadang orang sehat dan merasa ini normal. Saya naik pesawat paling sering saya temukan di pasien sini gitu. Bu, kalau naik pesawat suka ada keluhan nggak? Enggak pernah ada. Oh gitu. Telinga gimana? Oh iya dok suka ada. Nah itu tuh kadang dianggap normal. Iya. Padahal sebenarnya kan itu tidak normal. Itu nggak normal ya dok? Enggak, Aku pikir semua orang yang naik pesawat akan mengalami itu. Jadi sebetulnya dia mungkin akan terasa kayak seperti tertutup. Iya betul. Tapi dalam hitungan detik itu harus sudah hilang. Gitu. Kadang orang ya udah emang kalau naik pesawat pasti akan terasa seperti itu normal-normal aja walaupun lama. Terus ntar akan hilang sendiri gitu. Padahal belum tentu, bisa aja dia bahkan berubah menjadi nyeri, berubah menjadi keluar darah dari telinga. Dan kalau dibiarkan lama-lama ada gangguan pendengaran yang permanen. Seperti itu. Nah ini sedikit nih dok ya. Biasanya kan kalau orang mengalami istilahnya budak gitu ya dok ya. Budak sementara di dalam pesawat. Kan rata-rata biasanya penanganannya secara sederhana dia nutup hidung. Terus kayak gitu ya. Nah, supaya ininya kebuka. Ya. Itu bener dok penanganan kayak gitu. Jadi itu namanya falsafah manuver. Apa? Falsafah manuver. Falsafah manuver. Okay. Nah jadi mungkin saya juga jelasin dulu kondisi yang tadi telinga kurang nyaman, bahkan mungkin bisa nyeri, itu sebetulnya namanya kan barotrauma. Tapi untuk kami, untuk spesialis kedokteran penerbangan, nama khususnya adalah aerotitis. Itu. Nah betul, banyak sekali yang cara menanganinya itu adalah falsafah manuver. Jadi nutup hidung kemudian kayak meniup seperti itu. Sebetulnya ya itu bisa memang meredakan kondisi si aerotitis ini, tapi sebetulnya tidak dianjurkan gitu, karena jadi si aerotitis ini terjadi karena adanya perbedaan tekanan yang tadi saya bilang di darat dan di atas pesawat gitu. Saat tekanan udara turun, hukum fisika yang kita pelajari saat kita SMA itu gas akan mengembang. Nah di telinga tengah itu kan ruang kosong, hanya ada tulang-tulang pendengaran di situ. Otomatis di situ ada gas. Nah ketika tekanan turun, gas ngembang, menekan ke segala arah. Normalnya apabila sudah penuh, di sini kan ada namanya tuba eustachius, saluran ya. Nah dia akan berusaha sendiri tubuh untuk menyamakan kembali. Nah apabila gagal, yaitu dia bisa lama atau bahkan nyeri atau berdengung seperti itu. Nah apabila kita menggunakan falsafah, otomatis kita memberikan tekanan lagi. Memang tujuannya membuka si tubanya, tapi saat tubanya dibuka sambil diberi tekanan, ditakutkannya nanti malah justru menekan ke arah lain. Jadi contoh tips dari ada dokter apa yang harus kita lakukan? gedang telinga yang kita takutin pecah kayak gitu. Jadi sebetulnya tipsnya adalah nomor 1 pencegahan. Jangan nunggu sampai kejadian. Berarti gimana caranya? Pencegahannya, jadi dia itu terjadi biasanya paling sering itu saat landing sebetulnya. Iya betul. Proses landing. Tapi bisa juga terjadi saat take off. Pokoknya saat terjadi perubahan tekanan itu. Nah saat proses landing dan take off, gerakan lahangnya. Gimana AIUEO atau ngobrol sama sebelahnya, atau makan permen karet seperti sebelahnya itu. nggak kenal?
berarti makan permen karet. Atau cukup gitu aja. Atau mungkin ada yang nguap, kadang ada yang nguap. Gitu, itu boleh. Nah tapi kalau misalnya kadang itu gagal pada beberapa kondisi. Misalkan orangnya punya rinitis yang suka bersin-bersin. Atau ternyata dia punya polip. Atau anak kecil, kadang anak kecil gampang gagal tuh. Walaupun udah ayu, segala macam gitu ya. Nah lakukan namanya Toynbee maneuver. Mirip dengan falsafah, bedanya falsafah itu kan tutup hidung, tiup. Kalau Toynbee tutup hidung, menelan. Tutup hidung? Gitu. Tutup hidung, menelan. Itu akan terasa kayak pep. Itu lebih dianjurkan? Lebih dianjurkan, karena lebih meniup. aman. Oke. Lebih aman. Ini tips mahal nih. Untuk yang misalnya gitu, lagi pilek, lagi apapun, Toynbee maneuver lebih aman. Gitu dibanding si falsafah. Selain gedang telinganya takut pecah, kalau ternyata dia penyebab telinganya gak nyaman karena dia sedang pilek, bisa-bisa nanti dia otitis media kalau kita falsafah maneuver. Oke. Ya mudah-mudahan Sobat IMC cepat menghafal namanya ya. Falsafah maneuver itu yang ditiup. Kalau yang ditelan apa dok? Toynbee. Toynbee namanya. Lucu. Lucu ya namanya ya. Oke dok. Ini kalau kita dalam perjalanan yang cukup jauh menggunakan pesawat juga kita pasti identiknya adalah dengan itu tadi dokter bilang ruang gerak terbatas dan juga duduk yang lama. Tuh. Nah ini apa biasanya efek sampingnya dok kalau dari segi kesehatan? Oke. Jadi adanya ruang yang terbatas dan juga duduk yang terlalu lama, khususnya misalkan kita lakukan penerbangannya long haul ya di atas 6 jam gitu. Itu yang kita paling tautkan adalah DVT. DVT apalagi itu dok? Jadi banyak DVT, istilah baru ya. DVT sebetulnya bukan istilah kedokteran penerbangan, itu istilahnya bedah justru sebetulnya ya. Jadi deep vein thrombosis atau adanya sumbatan pada pembuluh darah vena gitu. Nah pada kedokteran penerbangan sendiri namanya diganti sebetulnya itu adalah economic class syndrome zaman dulu. Economic class syndrome. Betul gitu. Jadi berarti yang business class nggak kena sindrom itu. Nah itu tuh sebetulnya kok kayak agak-agak diskriminatif ya gitu kan. Tapi dulu memang namanya economic class syndrome. Dulu ada kastanya ya. Dulu ada kasta. Kenapa? Mungkin karena ekonomi tempat duduknya lebih sempit. Iya betul. Gitu, tidak bisa berbaring seperti itu. Nah tapi ternyata namanya kedokteran itu kan terus berkembang. Penelitian makin banyak. Ternyata ditemukan tidak ada perbedaan signifikan antara yang bisnis penumpang dan ekonomi. bisnis, first class dan juga ekonomi. Makanya diganti menjadi traveler immobile syndrome gitu. Sebetulnya sama-sama aja DVT atau deep vein thrombosis tapi ini yang disebabkan oleh penerbangan gitu. Nah jadi pada yang tadi kalau misalnya concernnya akibat ruang gerak yang terbatas dan juga duduk yang terlalu lama, yaitu si DVT tersebut itu yang paling kita takutkan. Seperti itu. Emang apa bahayanya dok? Kan tadi dokter bilang itu yang kita takutkan. Berarti ada bahayanya dong? Ada. Jadi DVT itu kan karena adanya sumbatan ya, adanya trombus di pembuluh darah venanya seperti itu. Nah si trombus ini yang pertama tentu membuat si pasien penumpang lah, penumpang tidak nyaman gitu, bisa menimbulkan nyeri, bengkak, kemerahan seperti itu. Nah tapi yang paling kenapa sampai ditakutkan, karena dia dapat menyebabkan adanya pulmonary embolism gitu. Jadi kalau ternyata si trombusnya itu pecah, kan dia di kaki kan ya, pecah, kan dia ada di vena. Vena itu kan pembuluh darah yang membawa semua darah balik lagi ke jantung dan kemudian nanti akan diisi oksigen lagi di paru-paru. Nah kalau ada sumbatan di situ ke bawah sama pembuluh darah, ibaratnya dia lewat tol, lewat tol ya udah. Bayar dong kalau lewat tol. Bayarnya di mahal lagi paru-paru gitu. Kalau udah nyampe paru-paru nyumbat, udah pulmonary embolism. Itu bisa menyebabkan kematian. Dan masalahnya itu tidak hanya bisa terjadi DVT pada penerbangan itu, tidak hanya bisa terjadi saat penerbangannya. Bahkan dia bisa baru mulai muncul 3 hari pasca penerbangan. Setelahnya. Iya, Nah ini ngomong-ngomong setelah penerbangan, pasca penerbangan, ada orang banyak mengenal istilah jet lag. Nah terutama lagi yang zona waktunya berbeda jauh gitu ya dok ya, biasanya akan mengalami jet lag. Ada beberapa kasus yang waktu itu kan ada berita seorang selebriti meninggal gitu ya secara mendadak setelah melakukan perjalanan jauh langsung melakukan aktivitas olahraga. Nah ini tuh ngaruh gak sih dok? Apakah misalnya kita ketika mengalami jet lag itu memang harus istirahat? Ada juga yang bilang justru kalau jet lag
harus dibiasakan karena mungkin jamnya kita di Indo itu jamnya kita beraktivitas. Jadi begitu nyampe ya udah kita aktivitasnya kayak biasa. Ini yang benar yang mana, Dok? Oke, jadi sebetulnya harus tahu dulu ya jet lag itu apa. Jadi jet lag itu kan sebetulnya adanya gangguan jam tubuh kita sendiri seperti itu. Terjadi kenapa? Karena pesawat ini kan beda sama mobil ya. Kalau kita naik mobil mungkin dari sini ke Bali bisa seharian ya. Otomatis selama perjalanan itu tubuh kita terus melakukan adaptasi selama perjalanan. Tapi coba bayangkan kita dari sini ke Eropa, misal ke Eropa sih ke barat ya. Kita yang paling, karena jet itu lebih gampang kalau penerbangannya ke arah timur. Contoh misalkan dari Jakarta ke Los Angeles. Itu kan bisa ke arah timur ya, lewat Tokyo langsung nyebrang gitu kan. Itu akan lebih murah jet lag. Lewat lampu merah Rempoa tuh, Dok. Kalau nggak salah lewat ini Bekasi. Bekasi dulu ya. Nah jadi itu karena dia ke timur, dia lebih cepat dengan perjalanan yang sangat cepat. Itu ibarat dia ngejar matahari. Gitu. Nah tubuh akhirnya gagal untuk beradaptasi. Jadi dia ngerasanya ya masih betul tadi masanya waktu Indonesia, tapi kok langitnya beda gitu. Nah jadi sebetulnya apabila tadi pertanyaannya sebetulnya harus istirahat atau harus langsung aktivitas seperti itu. Sebetulnya harus segera melakukan penyesuaian. Dan sebetulnya penyesuaian itu bukan dilakukan setelah terbang, tapi dimulai 4 hari sebelum penerbangan. Oh jadi kita kalau mau ke Los Angeles kita seolah-olah 4 hari sebelumnya udah berada di sana? Tidak, ada namanya pre-travel consultation. Apa Kalau itu, di kedokteran penerbangan, jadi konsultasi sebelum terbang. Nah ini salah satunya gitu yang bisa kami lakukan sebagai kedokteran penerbangan. Misalkan mau ke Los Angeles misalkan ya, kita hitung nih berapa jam bedanya, betul berapa jam bedanya. Oke, berarti kita sebagai spesialis kedokteran penerbangan itu saya akan bikin menu. Sama kayak mungkin dokter gizi atau dokter spesialis olahraga gitu ya. Saya bikin menu dari mulai H-4. H-4 saya tanya biasa tidur jam berapa gitu. Misalkan biasa tidur jam 9 misalkan. Oke, berarti ini kita akan majukan. Tapi gak boleh kayak tadi misalnya, oh berarti mulai H-4 saya harus udah langsung jamnya sama kayak Los Angeles. Itu bedanya 12 jam loh. Gitu kan. Enggak. Tapi kita pelan-pelan, jadi ada hitungannya, gitu, ada kalkulasinya, nggak gitu ekstrim. Ya. Nah kita gitu yang akan kita hitung itu adalah jam tidur dan jam makan. Nah dengan 2 ini terus melakukan penyesuaian dari mulai H-4 sampai nanti di sana, nah itu akan tidak akan kena jet lag, masih bisa kena jet lag, tapi akan lebih cepat dan lebih ringan. Karena selain dengan pengaturan itu juga ada yang lain, contoh minum. Hati-hati minum air mineral itu sangat berpengaruh dengan jet lag. Seperti itu. Aduh ini saya sebenarnya pengen ngobrol lebih banyak, ternyata menarik banget ini ya. Tapi gimana dong, saya udah harus ke Los Angeles nih secara jael. Hati-hati jet lag ya. Hati-hati jet lag. Tapi ini benar-benar bermanfaat loh, terutama untuk kita yang memang udah deket-deket mau liburan nih, udah mau melakukan perjalanan panjang. Ini pasti banyak sekali hal-hal baru yang barusan kita obrolin ini menjadi apa ya, kayak literasi lah buat Sobat IMC ya yang akan segera berangkat, terutama ya tadi masalah jet lag lah, masalah perbedaan oksigen, tekanan, terus juga melakukan kegiatan yang sama, duduk terlalu lama gitu ya, itu sangat bermanfaat sekali sih Dok. Kita harus bikin series ini kayaknya. Boleh. Mengalahkan ipar adalah maut. Ngeri sekali. Makasih banyak ya Dok. Sama-sama. Ini benar-benar sekali lagi benar-benar bermanfaat banget, dan kalau misalnya Sobat IMC juga punya rencana akan melakukan perjalanan jauh dan mungkin sudah pernah mengalami hal-hal yang tidak mengenakan saat dalam penerbangan, terus pengen konsultasi dulu sama Dokter Andika, bisa dicari nih di IMC Cibitung ya. Untuk jadwalnya bisa dicek di websitenya Rumah Sakit IMC atau bisa cek juga di IMCare. Di situ ada jadwal dokter, riwayat kesehatan kita pernah minum obat apa aja, mau registrasi juga bisa ada di situ. Terus juga follow Instagramnya Rumah Sakit IMC ya, maksudnya Instagram, sosial media dan lain-lain. Kemudian juga subscribe podcast kita, YouTube kita ya, supaya bisa nonton IMC Podcast Corner dengan tema-tema yang gak kalah menarik kayak gini nih ya. Ini penting banget nih pokoknya ya informasinya ya. Terima kasih banyak Dokter Andika. Sama-sama. Saya ke Los Angeles, Dokter mau ke New York mungkin? Saya mau ke Jepang aja. Oh ke Jepang aja. Oke, arigato kalau gitu ya. Sampai jumpa Sobat IMC.